Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Azura Asril dengan NIM 2100696 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar administrasi peserta didik. Adapun sub pembahasannya yaitu yang pertama pengertian administrasi peserta didik, yang kedua proses administrasi peserta didik, yang ketiga jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, dan yang terakhir peran guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini merupakan suatu cara atau langkah dalam kegiatan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan dengan tujuan menata, mengelola, dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang pengertian administrasi peserta didik ini. Yang pertama yaitu menurut Suharsimi 2008, administrasi peserta didik ini didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena siswa tersebut tamat atau hal lain. Dan yang kedua, menurut As-Nawir 2005, dapat didefinisikan administrasi peserta didik ini sebagai bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, yaitu berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu administrasi peserta didik ini adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah sampai dengan murid tersebut menamatkan pendidikannya. Materi yang kedua yaitu tentang proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru ini adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Adapun kegiatan yang dalam pelaksanaan penerimaan murid baru ini yaitu yang pertama penetapan daya tampung, yang kedua penetapan syarat-syarat murid baru, yang ketiga pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, tahap selama tahun pelajaran. Kegiatan lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid ini dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan murid baru ini yaitu yang pertama orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah pengenalan, penjelasan tata tertib sekolah, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Yang kedua, peraturan kehadiran murid. Yang ketiga, promosi dan mutasi murid. Yang keempat, tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini merupakan salah satu alat untuk melatih murid mempraktikkan disiplinnya di sekolah. Yang kelima, ganjaran dan hukuman. Ganjaran ini adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid tersebut akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Yang terakhir, tahap akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun ini adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yaitu yang pertama pelaksanaan ujian nasional, yang kedua kenaikan kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik secara manual dan elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik ini, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud itu antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud itu antara lain yang pertama buku induk.
Buku induk ini merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa tersebut. Yang kedua, buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah tersebut. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik ini dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang ditetapkan, dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik ini merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah. Dalam administrasi peserta didik, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Menurut Sutisna 1991, peran guru dalam administrasi peserta didik ini adalah yang pertama, mendata dan menyeleksi siswa baru, yang kedua, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, yang ketiga, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, yang keempat, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan, dan yang terakhir, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Peran guru dalam administrasi peserta didik ini adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan